Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika dan kali ini bersama dengan saya Rudiansyah. Masih dalam program Smart School, Smart Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari ini kembali mempertemukan kita dalam pembelajaran ekonomika dengan sesi akuntansi. Sahabat Smart School, pada pembelajaran sebelumnya telah disampaikan oleh Ibu Tina dan Ibu Kasma materi terkait dengan konsep dasar akuntansi dan persamaan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi yang terkait dengan mekanisme debit, kredit, dan pencatatan pada jurnal umum. Sahabat Smart School, dalam sebuah perusahaan tentu ada pengelolaan keuangan di dalamnya. Dana yang dikelola oleh sebuah perusahaan tentunya ditujukan pada bagaimana perusahaan tersebut nantinya akan memperoleh profit atau laba usaha. Namun sebelumnya, dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sumber dana. Dari mana sumber dana perusahaan itu? Ya, lazimnya sebuah perusahaan tentu membutuhkan sejumlah dana yang disetor ke dalam perusahaan. Dana yang disetor tersebut kemudian dikenal dengan nama modal. Ya, atau dalam bahasa akuntansi kita menyebutnya ekuitas. Dan jika perusahaan tersebut masih kekurangan modal, maka lazimnya perusahaan tersebut dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga untuk menambah modal usahanya. Dengan demikian akan muncul sumber dana yang kedua, yakni utang, atau kita menyebutnya dalam akuntansi liabilitas. Ketika perusahaan tersebut sudah berjalan, maka tentunya perusahaan tersebut dapat memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh tersebut juga merupakan sumber dana yang nantinya akan dikelola oleh perusahaan tersebut sendiri. Lantas dana yang terkumpul ini selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan dalam dua hal. Yang pertama, akan digunakan untuk pengadaan aset. Dan yang kedua, tentu membiayai beban-beban usaha yang timbul dalam kegiatan perusahaan tersebut. Kalau dua hal ini, sumber dana dan penggunaan dana, kita pisahkan dengan garis imajiner, maka akan terlihat sumber dana berada pada posisi kanan. Kemudian penggunaan dana berada pada sisi kiri. Ingat dengan baik, sumber dana berada pada posisi kanan dan
penggunaan dana berada pada posisi kiri. Ini penting karena ini menjadi dasar nanti kita melakukan mekanisme debit kredit dalam pencatatan transaksi keuangan. Kita lanjut. Dengan garis imajiner tersebut, maka muncullah persamaan akuntansi. Sebagaimana telah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya, persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ketiga hal ini merupakan variabel yang bernilai positif. Dan inilah yang kemudian nanti menjadi dasar sebagai saldo normal masing-masing akun. Aset positif, liabilitas positif, dan ekuitas juga demikian positif. Nah, kita lanjut. Pada sistem pencatatan yang diperkenalkan oleh Lucas Pacioli, Bapak Akuntansi, dinyatakan bahwa dalam pencatatan transaksi keuangan menggunakan double entry bookkeeping, ini bermakna bahwa pada setiap transaksi itu akan memberikan dampak pada pencatatan atau input data secara berpasangan, di mana akun yang satu akan dicatat di posisi debit dan akun yang lainnya akan dicatat di posisi kredit dengan nilai nominal yang sama. Ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. Debit dan kredit senantiasa berpasangan. Namun perlu dipahami, berpasangan di sini tidak selamanya bermakna debit satu akun, kredit satu akun. Bisa saja terjadi dua akun di posisi debit, satu akun di posisi kredit, atau lebih malah. Sebaliknya bisa juga satu akun di posisi debit dan di posisi kredit dua atau lebih akun. Namun kuncinya nilai debit dan nilai kredit tetap dengan nilai nominal yang sama. Oke, kembali ke pemisahan dengan garis imajiner tadi, kita bisa membagi dua, aset di posisi kiri ya, dan di posisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Ingat, aset berada di posisi kiri dan liabilitas berada di posisi kanan. Dalam akuntansi, debit kredit itu dimaknai debit berarti kiri dan kredit berarti atau bermakna kanan. Artinya dalam hal ini, aset yang biasa juga disebut aktiva, saldo normalnya berada pada posisi debit. Sementara liabilitas dan ekuitas yang biasa juga disebut pasifa akan berada pada posisi kredit dengan saldo normalnya. Kembali kepada pembahasan sebelumnya, bahwa aktiva dalam ini aset, saldo normalnya positif. Demikian juga dengan pasifa, baik itu liabilitas dan ekuitas, saldo normalnya adalah positif atau bertambah. Ini penting kita pahami. Sahabat Smart School, aktiva dalam hal ini aset berada pada posisi debit saat dia bertambah atau bernilai positif. Pasifa dalam hal ini liabilitas dan ekuitas akan berada pada posisi kredit pada saat dia juga bertambah, betul sekali. Karena baik aktiva maupun pasifa, keduanya memiliki saldo normal saat dia bernilai positif atau bertambah. Ya, ketika persamaan aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, kita kembali ke persamaan tersebut dengan masing-masing nilai positif. Persamaan ini bisa kemudian berubah ya, secara matematis. Kita memahami ini dengan pendekatan matematis. Karena menghafal mekanisme debit kredit itu sesungguhnya tidak begitu sulit, tetapi jauh lebih penting memahami persamaan akuntansi ini. Sehingga nanti kita dapat dengan mudah melakukan pencatatan dengan mekanisme debit dan kredit. Aset
yang tadinya bernilai positif, ketika kita pindah ruas, sebagaimana konsep dalam matematika, perpindahan variabel ke ruas sebelahnya akan merubah tanda matematisnya. Aset tadi bernilai positif. Sekarang ketika dia pindah ke kanan, akan bernilai negatif. Dalam hal ini bisa kita pahami bahwa aset akan berada pada posisi, ingat, kalau kanan berarti kredit, ya, kalau kiri berarti debit. Aset yang awalnya berada pada posisi debit sebagai saldo normalnya akan berada pada posisi kredit, pindah ke sisi kanan ketika dia berkurang. Ya. Oke, jadi dia akan berpindah pada posisi kredit. Kemudian kita lanjut, bagaimana dengan pasifa, liabilitas, dan ekuitas? Pada persamaan dasarnya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Persamaan ini juga dapat berubah. Liabilitas pindah ke sisi sebelah kanan, dan ini berarti perpindahan sisi ini menyebabkan liabilitas berkurang. Liabilitas atau secara umum kita pahami sebagai utang akan pindah ke posisi debit pada saat dia berkurang atau nilainya negatif. Demikian pula dengan ekuitas. Ekuitas ketika pindah ruas ke sisi kiri, ya, tentu akan merubah tanda matematisnya yang tadi positif menjadi negatif. Ini bermakna bahwa ekuitas akan berada pada posisi debit pada saat dia berkurang atau bernilai negatif. Ya, sahabat Smart School, lebih lanjut, aktiva sebagai kesimpulan dapat saja berada pada posisi kanan, pasifa berada pada posisi kiri ketika tentunya nilainya berkurang atau negatif. Jadi normalnya pasifa berada pada posisi kanan, tapi ketika dia berkurang, dia akan bergeser ke posisi debit. Demikian pula sebaliknya aktiva, saldo normalnya berada pada posisi debit, dan ketika dia berkurang akan pindah ke posisi kredit. Ya. Bagaimana penetapan pencatatannya? Ya. Mari simak dengan baik uraian berikut. Ya. Sahabat Smart School, tentunya Ibu Tina atau Ibu Kasma sudah menyampaikan bahwa secara umum akun dalam akuntansi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni akun real dan akun nominal. Yang pertama akun real dan yang kedua akun nominal. Akun real, persamaan akuntansinya tentu kita sudah sama pahami. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Ya. Ingat, aset adalah harta atau aktiva, liabilitas adalah utang, dan ekuitas adalah modal. Oke, bagi aset, kembali kita repetisi, tentunya saldo normalnya berada pada posisi debit dengan nilai positif. Jadi ketika aset itu bertambah, ya, contohnya peralatan bertambah, perlengkapan bertambah, atau kas bertambah, dia akan berada pada posisi debit. Sebaliknya ketika dia berkurang, maka akan berada pada posisi kredit. Ya. Lain halnya dengan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas adalah kelompok akun yang kita sebut sebagai pasifa. Sehingga saldo normalnya pada saat bertambah, dia akan berada pada posisi kredit. Sedangkan kalau berkurang, dia akan berada atau berpindah kepada posisi debit. Ya, ingat dengan baik makna debit dan kredit dalam akuntansi. Debit dapat kita maknai sebagai kiri, kredit sebagai kanan. Oke, sahabat Smart School, ekuitas juga demikian. Pada saat dia bertambah, akan berada pada posisi kredit sebagai saldo normalnya, dan ketika dia berkurang, akan berada pada posisi debit. Betul sekali, saat dia berkurang akan bergeser ke posisi debit. Sahabat Smart School,
sebagai kesimpulan bahwa bagi perusahaan yang telah berjalan terdapat kemungkinan perubahan ekuitas. Jadi ketika perusahaan itu sudah berjalan, ya sangat besar kemungkinan terjadi perubahan modal. Sehingga persamaan akuntansinya juga berubah. Ya, mungkin tadi ada yang bertanya, sebelumnya ada pendapatan dan beban. Pendapatan di posisi kanan dan beban di posisi kiri. Kemana dia? Pada pembahasan persamaan akuntansi sebelumnya. Nah, demikianlah persamaan akuntansi ketika akun nominal masuk, dalam hal ini pendapatan dan beban, ya, maka persamaan akuntansinya yang semula aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas akan berubah menjadi aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas ditambah dengan pendapatan dan dikurangi dengan beban. Perhatikan dengan baik, beban meskipun berada pada posisi kanan, tapi nilainya negatif atau berkurang. Sehingga sesungguhnya saldo normal beban itu berada di samping aset, ya, dengan nilai positif. Nah, sama dengan tadi, beban itu ketika dia bertambah atau positif, saldo normalnya berada di posisi debit. Ingat, kiri berarti debit dan kanan berarti kredit. Oke. Ya. Sehingga untuk akun nominal pendapatan dan beban ini dapat kita simpulkan sebagai penguatan pendapatan saldo normalnya itu berada pada posisi kredit bersama dengan liabilitas dan ekuitas. Ya. Yakni pada saat bertambah dia di posisi kredit dan saat dia berkurang dia di posisi debit. Ya. Adapun beban, ya, saldo normalnya sama dengan aset. Saat dia bertambah berada pada posisi debit dan jika dia berkurang akan berada pada posisi kredit. Ya. Sahabat Smart School, untuk meningkatkan pemahaman kita akan melakukan analisa debit dan kredit dengan ilustrasi transaksi keuangan pada sebuah perusahaan. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Maret diterima setoran modal dari Tuan Fadlan sebesar 50 juta rupiah. Langkah selanjutnya kita perhatikan tanggal 4 Maret kita masukkan dalam tabel kolom tanggal. Ya. Kemudian kita menganalisa dari transaksi keuangan tersebut, akun apa yang terkait. Ya. Nah, dalam hal ini, ketika diterima setoran modal, ya, dana yang diterima itu dimasukkan ke dalam akun kas. Berarti kasnya kasnya bertambah. Nanti kita akan lihat bagaimana pertambahan kas tersebut. Nah, sebaliknya, sebelum tanggal 4 Maret belum ada setoran modal oleh Tuan Fadlan. Nah, pada tanggal 4 Maret Tuan Fadlan ini menyetorkan modal, berarti modalnya juga muncul akun modal. Ya, muncul akun modal. Nah, kedua akun ini kita masukkan dalam kolom akun terkait. Ya. Kas. Pada saat ini kasnya bertambah, betul sekali. Kas adalah kelompok akun aset, ya, atau aktiva yang jika bertambah tentunya saldonya berada pada posisi debit. Iya. Dengan nilai 50 juta rupiah. Masukkan nilainya ke dalam kolom nilai transaksi. Selanjutnya akun kedua, modal. Modal kita masukkan ke dalam akun terkait
Dan pada saat ini berdasarkan transaksi yang dikemukakan, modal juga mengalami penambahan. Iya, betul sekali. Dan modal masuk kategori pasifa, betul sekali. Dia adalah ekuitas yang kalau bertambah atau saldo normalnya, maka dia akan berada pada posisi, ya, posisi kredit atau posisi kanan. Tentu dengan nilai yang sama, 50 juta rupiah. Ingat, konsepnya selalu nilai debit dan kredit sama. Oke, kita lanjut dengan transaksi yang kedua. Pada tanggal 6 Maret, dibayar sewa ruko bulan Maret secara tunai kepada Tuan Mikala sebesar 300.000 rupiah. Langkah yang sama kita lakukan. Masukkan tanggal transaksinya ya, ke dalam kolom tanggal, dan tentunya kita menganalisa akun apa yang terkait dengan transaksi tersebut. Ketika kita membayar sewa ruko, tentu membutuhkan sejumlah uang. Uang itu diambil dari kas. Kalau uang kas diambil, maka tentunya kasnya akan berkurang. Ya. Tetapi dalam hal ini muncul beban. Beban itu sesuatu yang kita bayarkan. Dalam hal ini sewa ruko. Maka muncullah akun yang kedua, beban sewa. Mari kita masukkan tanggalnya 6 Maret, akun kas tadi betul sekali, berkurang. Tentu kalau kas berkurang, aset aktiva berkurang, maka dia akan bergeser ke posisi kanan di posisi kredit dengan nilai 300.000 rupiah. Adapun beban sewa, kita masukkan juga ke dalam kolom akun terkait, dan dalam hal ini beban sewa bertambah karena sebelumnya belum ada beban sewa. Dari tidak ada menjadi ada, tentu dapat kita pahami dia bertambah. Dan beban sewa masuk dalam kelompok akun aset, dia masuk dalam akun yang bersaldo normal ya, di posisi debit. Ya. Tentu dengan nilai 300.000 rupiah. Mudah bukan untuk memahami hal ini? Iya. Jadi ketika dia bertambah dan dia adalah akun aset, maka saldo normalnya debit. Dan kalau dia berkurang dan dia merupakan akun aset atau aktiva, maka dia akan berada pada posisi kredit. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Pada tanggal 9 Maret, dibayar pembelian tunai peralatan kantor. Dibayar pembelian tunai. Tunai berarti membutuhkan sejumlah uang cash, ya kan? Dibeli peralatan kantor dari toko Ritsik sebesar 1.500.000 rupiah. Mari kita analisa dengan baik. Dari harga 6.500.000. Sesungguhnya peralatan kantor tersebut harganya 6.500.000. Tetapi baru bayari 1.500.000. Tentu masih ada sisanya. Sisanya ini dalam akuntansi kita kenal dengan nama liabilitas atau utang. Jadi dalam hal ini ada 3 akun yang terkait. Pertama, membeli secara tunai. Berarti melibatkan kas. Kita masukkan dulu tanggal 9 Maret. Nah, melibatkan kas. Kasnya berkurang. Ya kan? Karena kita membeli peralatan, uangnya diambil dari kas. Kasnya berkurang. Kas adalah aset. Maka ketika dia berkurang, dia akan berada pada posisi kredit dengan nilai. Berapa nilai atau uang kas yang diambil? Yakni 1.500.000 rupiah. Kemudian dalam hal ini karena kita membeli peralatan, maka tentu peralatan kita bertambah. Ya kan? Nah, berapa nilai pertambahan peralatan?
Kita lihat dulu, masukkan peralatan. Dalam hal ini peralatannya bertambah. Peralatan adalah kelompok akun aset yang kalau bertambah berarti saldo normalnya berada pada posisi debit. Dengan nilai, lihat, nilai peralatan kantor berapa? Rp6.500.000. Oke. Lanjut. Dari 6.500.000 tersebut sebagai harga peralatan kantor, baru 1.500.000 yang dibayar. Berarti masih ada sisanya. Sisanya ini yang kemudian diangsur dan kita sebutnya sebagai utang. Berapa itu? Selisih dari 6.500.000 dengan 1.500.000. Maka muncullah akun yang ketiga, utang usaha dalam hal ini. Utang sebelum kita membeli peralatan belum ada. Tapi setelah kita membeli peralatan, tapi baru setengah atau sebagian yang kita bayar, maka muncullah utang kita. Berarti utangnya utangnya bertambah. Ya. Utang adalah kelompok akun pasifa. Dalam hal ini liabilitas. Saldo normalnya tentu berada pada posisi kredit. Dengan nilai selisih antara harga peralatan kantor dengan nilai yang sudah kita bayarkan, yakni 5 juta rupiah. Kita lanjut sahabat Smart School. Sekarang kita melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum berdasarkan analisa yang telah kita lakukan dari mekanisme debit kredit tadi. Perhatikan dengan baik. Sebelumnya kita mesti memahami dulu apa yang dimaksud dengan jurnal umum dalam akuntansi. Jurnal umum adalah format pencatatan secara kronologis. Maksudnya di sini transaksi yang lebih dahulu terjadi, maka dia juga yang harus lebih dahulu dicatat. Ya. Jadi transaksi yang terjadi pada tanggal 3 tentunya akan dicatat lebih dahulu dibanding transaksi setelah tanggal 3, apakah itu tanggal 5, 7, 9, dan seterusnya. Ya. Itu yang dimaksud bahwa pencatatan dilakukan secara kronologis. Ya. Apa yang dicatat? Transaksi keuangan tentunya. Dengan mekanisme debit dan kredit. Dan sekali lagi nilai nominal yang sama. Akuntansi senantiasa menekankan keseimbangan. Nilai yang sama antara debit dan kredit, antara kiri dengan kanan. Ya. Saya ulangi untuk memperkuat pemahaman kita, ingat debit berarti kiri dan kredit berarti kanan tentunya. Oke. Untuk memahami lebih lanjut konsep jurnal umum ini, sahabat Smart School bisa melakukan pemindaian pada QR code yang ada di layar. Nanti sahabat Smart School akan diantarkan masuk ke sebuah situs yang menjelaskan detail makna jurnal umum. Dalam hal ini, ya, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara detail terkait dengan konsep jurnal umum. Saya percaya Bapak, Ibu guru, pendamping yang ada di kelas nanti akan dapat membahas ini lebih detail sehingga anakku sekalian, sahabat Smart School, lebih memahaminya. Oke. Sudah dipindai? Sudah di-scan? Kita lanjut. Ya. Kembali kepada hasil analisa debit kredit tadi. Ya. Kita bisa lihat. Nah, yang bagian bawah merupakan kolom jurnal. Ya. Tabel jurnal tepatnya ya. Ada kolom dan baris. Nah, yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan. Ya, biasa juga kolom keterangan ini diberi nama akun. Kemudian ada kolom ref, ya, kolom debit, dan kolom kredit. Oke. Pertama, untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal, kita pindahkan hasil analisa yang telah kita lakukan sebelumnya.
tentu tanggal akan kita isi pada kolom tanggal. Di kolom tanggal ini terdiri dari 2 kolom. Ada kolom yang lebih lebar, berada di sebelah kiri. Itu kita peruntukkan untuk menuliskan bulan transaksi. Kemudian kolom yang lebih kecil, berada di sebelah kanan, itu kita peruntukkan untuk mengisi tanggal transaksi. Adapun kolom keterangan, kita akan mengisinya dengan akun yang terkait. Perhatikan dengan baik. Tanggal 4 Maret ada 2 akun yang terkait. Pertama, akun kas. Kita masukkan akun kas ke bagian kolom keterangan. Ingat, kas pada saat ini berada pada posisi debit dengan nilai 50 juta. Masukkan nilai 50 juta di posisi debit. Tentu di posisi kredit kita coret. Ya. Lanjut, akun modal kita masukkan ya, dengan penulisan agak menjorok ke dalam. Lazimnya penulisan akun yang berada pada posisi kredit kita tulis menjorok ke dalam. Ini untuk lebih memudahkan kita dengan melihat akun itu langsung terbaca mana yang berada pada posisi debit, mana yang berada pada posisi kredit. Yang berada pada posisi kredit senantiasa menjorok ke dalam penulisannya. Perhatikan modal, berada pada posisi kredit tentu dengan nilai yang sama. Kita masukkan nilainya, 50 juta dan jangan lupa ya, coret bagian debit. Transaksi pertama selesai. Transaksi yang kedua, tanggal 6 Maret. Untuk penulisan tanggal, bulannya tidak harus lagi dilakukan penulisan ulang. Toh, ya, tanggalnya 6 Maret ini masih pada bulan yang sama dengan 4 Maret yang ada di atasnya. Ya. Di sini transaksinya kita lihat juga ada 2 akun. Satu hal yang perlu diperhatikan. Dalam penulisan jurnal umum, kita senantiasa mendahulukan akun yang berada pada posisi debit. Ya. Perhatikan dengan baik. Ya. Yang berada pada posisi debit di sini adalah beban sewa. Berarti nanti yang lebih dahulu kita masukkan di sini beban sewa. Lebih dahulu kita tuliskan ke dalam jurnal adalah beban sewa. Ya. Ya. Kita masukkan nilai beban sewa dengan nilai berapa? 300.000 rupiah. Pada posisi debit. Bagian kredit kita coret. Kemudian akun berikutnya, kas. Ya, kas berada pada posisi kredit. Kita masukkan akun kas di posisi kredit 300.000 rupiah dan ingat Ki, coret bagian kolom debitnya. Oke. Kita lanjut transaksi yang ketiga. Pada tanggal 9 Maret. Masukkan tanggalnya. Nah, perhatikan dengan baik. Akun mana yang terlebih dahulu kita tuliskan? Ya, tentunya akun yang berada pada posisi debit. Dalam hal ini, yang berada pada posisi debit adalah peralatan kantor. Ya kan? Nah. Sebagaimana disampaikan di awal tadi, bahwa debit dan kredit senantiasa berpasangan. Dan berpasangan ini tidak selamanya satu di posisi debit, satu di posisi kredit. Contoh transaksi tanggal 9 menunjukkan akan ada satu akun, ya, maaf, 2 akun, ya, berada, satu akun berada pada posisi debit dan 2 akun berada pada posisi kredit. Meskipun ada 2 akun yang bertambah ya, ada 2 akun yang bertambah, tapi hanya 1 akun yang berada pada posisi debit. Karena utang usaha itu bertambah, dia pasifah tetap berada pada posisi
kredit sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Mari kita lihat. Ketika kita mencatat, maka yang pertama kali kita lakukan pencatatan adalah peralatan kantor dengan posisi debit senilai 6.500.000 dan di posisi kredit kita coret. Baru berikutnya akun kredit kita masukkan. Yang pertama kita masukkan adalah akun kas, menjorok ke dalam dengan nilai 1.500.000 di posisi kredit, debitnya kita coret. Demikian pula dengan utang usaha. Utang usaha berada di posisi kredit, ya, sejajar dengan kas, menjorok ke dalam, dan kita catat di posisi kredit dengan nilai utang sebesar 5 juta rupiah. Dan ingat, di posisi debit kita coret. Demikianlah mekanisme debit kredit dan pencatatannya ke dalam jurnal umum. Untuk meningkatkan pemahaman kita akan coba menyelesaikan beberapa kuis dengan keterbatasan waktu kita yang tersedia. Ya. Sahabat Smart School, mekanisme debit kredit dan pencatatan ke dalam jurnal kita bisa latihkan terus-menerus dengan menganalisa berbagai model transaksi keuangan. Ya. Misalnya, pembelian secara tunai. Dibeli peralatan seharga 1 juta rupiah secara tunai. Hal ini akan mengakibatkan aset, ya, aset dalam hal ini peralatan akan bertambah. Ya. Aset dalam hal ini peralatan akan bertambah. Ketika asetnya bertambah, maka saldo normal adalah posisi debit. Nah, tinggal mencari pasangannya di posisi kredit. Apa pasangannya di posisi kredit? Ketika kita membeli secara tunai, maka tentu kas akan berkurang. Akan berkurang. Kas adalah bagian dari aset yang kalau berkurang, maka dia akan berada pada posisi kredit. Betul sekali. Sudah dapat pasangannya, debit dan kredit, tentu dengan nilai yang sama sebesar 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Masih ada sisa waktu sebelum nanti kita buka sesi diskusi terkait dengan materi kita hari ini. Diterima pelunasan piutang. Jadi piutang itu ketika misalnya Bapak meminjamkan sejumlah dana kepada kalian, maka Bapak punya piutang, kalian punya utang namanya. Kan begitu dah? Nah, diterima pelunasan piutang, artinya orang yang berutang kepada kita membayar, ya, membayar senilai 500.000 rupiah. Ya, saya tutup dulu ya. Oke, membayar sebesar 500.000 rupiah. Berarti uang yang diterima itu masuk ke dalam kas. Ya, sorry. Ya. Masuk ke dalam kas. Kas adalah bagian dari aset. Dalam hal ini asetnya bertambah. Ya, asetnya bertambah. Aset saldo normalnya ketika dia bertambah akan berada pada posisi, ya betul sekali, berada pada posisi debit. Ya. Nah, tinggal cari lagi pasangannya yang mana kredit. Ketika kita, ya, menerima pembayaran, maka tentu piutang kita akan berkurang. Kan orang sudah bayar kita. Jadi katakanlah kalian sudah bayar Bapak atas utang tadi, ya. Nah, Bapak punya piutang, kalian punya utang. Sudah bayar ke Bapak. Maka tentu piutangnya akan berkurang buat Bapak pencatatannya dan kalian mencatatnya sebagai utang yang berkurang. Nah, piutang berkurang. Berarti piutangnya, ini piutang usaha berkurang. Piutang usaha juga masuk kategori aset. Jadi piutang usaha ini sama dengan kas, masuk kategori aset yang jika berkurang akan berada pada posisi, iya, kredit. Betul sekali.
Sebenarnya kita ada beberapa materi yang terkait dengan kuis ini, tapi dengan keterbatasan waktu, saya yakin nanti Ibu dan Bapak guru di kelas, guru pendamping akan membahas ini lebih detail lagi. Oke. Yang utama memang dalam akuntansi basisnya adalah pemahaman peserta didik, pemahaman sahabat Smart School terkait dengan mekanisme debit kredit tersebut. Kalau memahami dengan baik dengan mekanisme debit kredit tersebut, maka akan dengan mudah melakukan pencatatan dan kegiatan yang lain tentunya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya persilakan kepada sahabat Smart School untuk memberikan tanggapan yang kemudian kita jadikan bahan diskusi. Boleh pertanyaan, boleh juga dalam bentuk pernyataan. Kalau kalian juga ingin berlatih lebih lanjut mengenai jurnal, bisa pindai QR code ini. Pindai QR code-nya nanti akan masuk ke file latihan kita. Saya kira demikian pertemuan kita kali ini. Senang sekali bisa bersama peserta didik, ibu bapak guru, sahabat Smart School sekalian Sulawesi Selatan dalam pembelajaran ekonomika. Sampai jumpa dalam pembelajaran kita berikutnya, tentu dengan sesi akuntansi, materi yang berbeda. Ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan berkah pembelajaran kita hari ini. Dan saya akhiri, salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.